Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ramadan. NIM saya 2205020100. Dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Riko Apriliano dengan NIM 22050-2007. kami dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang manajemen. Riko, menurut kamu manajemen itu apa? Baiklah, menurut pandangan saya, manajemen adalah istilah yang barangkali sudah tidak asing lagi. Umumnya, manajemen adalah istilah yang berkaitan dengan organisasi, perusahaan, atau badan usaha. Lantas, menurut Syafiq, apa itu manajemen? Menurut saya, pengertian manajemen yaitu secara umum manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara komparatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Baiklah, Riko, di manajemen ini ada beberapa fungsi. Coba kamu sebutkan dan jelaskan fungsi tersebut. Baiklah, Syafiq, dalam ilmu manajemen ada 5 fungsi yang saling memengaruhi satu sama lain. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakannya, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses perencanaan tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jika pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arah atau rencana. Terkait fungsi pengawasan, tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Baiklah, Syafiq, menurut kamu ada beberapa unsur-unsur yang ada di manajemen, coba jelaskan. Ya baik Riko, secara umum di manajemen ada 6 unsur pada kegiatan manajemen. Unsur manajemen yang pertama yaitu manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua ada uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasi dalam kegiatan sebuah manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat jalan dengan baik. Yang ketiga ada material. Unsur material manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi,
Jika material yang dibeli buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat, ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Yang kelima, ada metode. Unsur ini memengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Yang terakhir, ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Sekian dari penjelasan kami tentang manajemen. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.